dong. Anak Tuhan harus selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Guru untuk melakukan ibadah hari ini. Hari ini kita tetap melakukan ibadah di rumah. Kita belum bisa untuk ibadah di gereja. Ya, sabar ya sayang, gak boleh sedih ya. Saatnya tiba, kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Baiklah anak-anak, semuanya kita memuji Tuhan ya. Lagu yang pertama, memuji Tuhan selalu. Oke, mari kita semua memuji Tuhan, semua sukacita ya. Sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami tetap menjadi anak-anak yang selalu sukacita walaupun kami masih melakukan ibadah kami di rumah. Tuhan, tolong kami supaya dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pujian berikutnya. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kembali kita terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Oke, mari kita memuji Tuhan ya. Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa ya? Kalau kemarin oleh Bapak Pendeta, sekarang siapa ya? Oke, Ibu kasih tahu ya. Kita akan diberikan cerita oleh Bapak Andreas. Siapa itu Bapak Andreas? Nanti anak-anak bisa berkenalan dengan Bapak Andreas ya. Ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak bisa lihat, oh, Bapak Andreas tuh yang itu ya. Bapak Andreas juga ada di gereja kita, Nak. Ya. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti semua sudah
Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Masih semangat kan anak-anak Tuhan? Ya, walaupun kita di rumah aja beribadahnya, tapi kakak yakin kalian masih semangat. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau kenalan dulu nih. Kira-kira udah ada yang kenal kakak belum ya? Kalau misalnya kalian pernah ikut camp waktu Natal, Bible Camp, kalian pasti ketemu kakak. Karena kakak 2 tahun berturut-turut menjadi fasilitator juga loh. Udah kenal kakak belum? Atau ingat belum? Nah, kakak kenalin diri ya. Nama kakak adalah Kak Andreas. Nah, kakak itu nanti itu adalah seorang TPG, tenaga rohani untuk remaja dan pemuda. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus dari sekolah minggu, nanti ketemu kakak terus. Nah, kakak hari ini mau cerita. Tapi sebelum cerita, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kasih, atas cinta yang Engkau berikan kepada kami, kepada mama papa kami, dan juga seluruh keluarga kami. Kami bersyukur atas cinta yang Engkau berikan. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan telinga kami, berkati kami sehingga kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 10. Ayo, Lukas perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, benar sekali. Lukas itu ada di perjanjian baru gitu ya. Buat adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong mama papa atau kakak atau mbak. Nah, buat yang sudah besar, anak-anak GKI Pengampon dan anak-anak Tuhan lainnya pasti bisa dong buka Alkitab. Nah, kita buka Lukas yuk. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Nah, sudah ketemu? Jika sudah ketemu, kakak bacain ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik, Kak Andre mau cerita nih. Jadi kemarin Kak Andre baru dapat hadiah. Hadiahnya itu barang yang paling Kak Andre sukai. Nah, karena Kak Andre sangat senang, akhirnya Kak Andre ingin datang ke sahabatnya Kak Andre. Kak Andre ingin cerita bahwa Kak Andre lagi senang. Nah, akhirnya Kak Andre datang ke rumah sahabatnya Kak Andre. Lalu waktu pas Kak Andre masuk, sahabatnya Kak Andre malah sibuk. Dia sibuk bawa makanan, dia sibuk bawa minuman, dia sibuk beres-beres mainan. Pokoknya dia sibuk sekali. Ya, Kak Andre sih suka dikasih makan, Kak Andre juga suka dikasih minum. Tapi
Kak Andre datang ke rumah dia kan bukan untuk makan minum. Kak Andre datang ke rumah dia untuk cerita, untuk curhat. Nah, akhirnya pada saat itu datang sahabatnya Kak Andre bilang, "Hei, sudah sibuknya. Kak Andre ingin cerita sama kamu. Kak Andre ingin curhat sama kamu. Jadi duduk yuk kita ngobrol." Nah, akhirnya Kak Andre ngobrol panjang lebar. Lalu kami berdua sama-sama senang. Nah, teman-teman, adik-adik semua, cerita ini sedikit mirip dengan cerita firman Tuhan hari ini. Pada saat itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan rombongan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Nah, ketika tiba di suatu tempat di sebuah kampung, dia bertemu dengan seorang wanita. Kira-kira siapa namanya? Ya, betul. Namanya adalah Marta. Gitu ya. Jadi dia bertemu dengan Marta. Nah, kemudian Marta itu karena baik, dia mengajak untuk datang ke rumahnya. Tapi ingat nggak? Marta itu nggak sendirian. Dia punya saudari perempuan. Siapa namanya? Siapa? Iya, betul. Namanya adalah Maria. Gitu. Jadi dia itu di rumah bersama dengan Maria. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus masuk, duduk bersama dengan rombongannya, apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan Maria baik. Dia datang ke Tuhan Yesus, duduk di dekat kakinya, dan mendengar cerita Tuhan Yesus dengan baik. Dia mendengar semuanya. Dia duduk rapi. Lalu apa yang dilakukan Marta? Apa ya? Nah, yang dilakukan Marta adalah sibuk melayani. Dia siapin makanan, dia siapin minuman, dia beres-beres. Kira-kira dia masak apa ya? Mungkin ayam goreng, atau mungkin mie goreng. Aduh, kok jadi ngomongin makanan ya? Kan jadi lapar. Udah, kita lanjut ceritanya ya. Nah, jadi Marta itu lagi beres-beres, lagi melayani, dia jengkel. Ini aku capek-capek, kok saudariku si Maria malah duduk santai dengerin Tuhan Yesus. Akhirnya Marta jengkel. Dia datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, suruh saudariku Maria untuk membantu aku. Aku capek nih kerja sendiri. Nah, lalu Tuhan Yesus marah nggak sama Maria? Enggak. Tuhan Yesus malah bilang, dia jawab Marta. Jawabnya gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu kata Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Marta sadar dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Benar juga ya, aku terlalu sibuk. Nah, lalu Tuhan Yesus mengingatkan kepada Marta, sebenarnya Marta, Tuhan Yesus tuh ingin didengar pada saat itu, dan yang dilakukan Maria sudah benar. Nah, kira-kira apa inti cerita hari ini? Inti cerita hari ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi sahabat bagi semua orang. Dan ketika menjadi seorang sahabat yang baik, kita anak-anak Tuhan harus juga mendengar dengan baik. Contohnya apa? Misalnya kalau ada teman sekolah kita atau teman sekolah minggu kita mau cerita, dia sedang sedih, kita dengar, kita doain. Atau misalnya guru sekolah minggu nih, kayak Kak Andre lagi cerita, adik-adik semua duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Atau ketika orang tua bilang, ayo belajar, kalian belajar. Itu baru
anak-anak Tuhan yang menjadi sahabat bagi semua orang dan anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan dengan baik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang baik dan anak-anak Tuhan yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Nanti kalau sudah bisa lagi beribadah di GKI Pengampon, nanti kita ngobrol banyak hal. Kalian bisa ngobrol dengan Kak Andre, nanti Kak Andre akan dengarkan kalian semua. Nah, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itulah tadi cerita yang disampaikan oleh Bapak Andreas. Kita harus menjadi anak-anak yang mau mendengarkan. Kalau Maria mendengarkan Tuhan Yesus, kita anak-anak harus mau mendengarkan nasihat dari papa mama kalau di rumah. Kalau di sekolah, mendengarkan nasihat dari bapak ibu guru. Oke anak-anak, jadilah anak-anak yang setia untuk mendengarkan. Ya, baik, yuk kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Tetapi sebelumnya Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa loh persembahannya. Ya, dikumpulkan di satu tempat. Nanti kalau sudah waktunya kita beribadah di gereja, persembahan yang sudah terkumpul dibawa ke gereja, diserahkan kepada ibu guru sekolah minggu di gereja. Ya nak ya. Dan aktivitas kita hari ini nanti akan anak-anak lihat di link di bawah ini. Ya. Untuk kelas balita, Mama yang akan baca. Tapi untuk kelas besar bisa melihat sendiri atau anak-anak boleh ambil di satpam gereja. Oke, semuanya dengar Dia panggil nama saya. Baiklah anak-anak, kita akan tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Ibu Dinik mau berdoa buat anak-anak semua ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sekolah minggu pagi hari ini. Kami terus berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami, keselamatan dan kesehatan. Mohon ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang baru. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Everything you never break apart, and we're moving away to the sea.